Oke, untuk selanjutnya yaitu materi pembagian bentuk aljabar. Pada saat melakukan operasi pembagian bentuk aljabar, yang perlu diperhatikan adalah pengelompokan masing-masing antara koefisien dan variabel. Untuk memahami operasi pembagian bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Hasil dari 12A kuadrat B dibagi 3 adalah titik-titik. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Hasil dari 12A kuadrat B dibagi 3. Oke, kita buat pembagian mendatar ini dengan cara seperti berikut. Perhatikan ini. 12A kuadrat B dibagi 3 ini memiliki arti 12A kuadrat B per 3. Oke, ini boleh diartikan seperti ini ya. Selanjutnya kita kelompokkan antara koefisien dan variabel. Selanjutnya sama dengan koefisien. Perhatikan, koefisien di sini adalah 12 dan 3 ini. 3 ini adalah konstanta ya. Maka itu bisa dikelompokkan, yaitu 12 per 3 dikali. Kenapa ini dikali? Karena artinya arti 12A kuadrat B ini artinya adalah 12 dikali A kuadrat dikali B. Berarti ini boleh dibuat 12 per 3 dikali A kuadrat per 1 dikali B per 1. Oke, A kuadrat per 1 ini ya, ini angka 1 ini didapat dari sini. Perhatikan, A kuadrat per 1. A kuadrat dibagi 1 adalah A kuadrat, yaitu bilangan A kuadrat itu sendiri. Kemudian B per 1, B dibagi 1 itu kan artinya juga sama dengan B. Jadi ini cuma pengalihan saja, yaitu yang menghasilkan hasil tetap, yaitu dibagi 1. Oke, selanjutnya kita operasikan lagi. Perhatikan, 12 per 3 atau 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. A kuadrat dibagi 1 hasilnya adalah, ini Pak Guru beri titik saja ya, arti perkalian. A kuadrat dibagi 1 adalah A kuadrat. Kemudian dikali B per 1. B dibagi 1 B. Sehingga hasil dari 12A kuadrat B dibagi 3 adalah 4A kuadrat B. Atau bisa kita tulis langsung seperti ini, 4A kuadrat B. 4 kali A kuadrat kali B itu artinya adalah 4A kuadrat B. Oke, contoh yang kedua sekarang kita bahas. Hasil dari negatif 8XY kuadrat dibagi negatif 2XY adalah titik-titik. Oke, kita ubah dulu menjadi per. Pembagian menggunakan per boleh toh? Oke, kita bagi dulu. Caranya seperti ini. Perhatikan, negatif 8XY kuadrat dibagi negatif 2XY ya. Oke, kita ubah menjadi bentuk pecahan saja, sama dengan negatif 8XY kuadrat per negatif 2XY sama dengan, ini artinya ya, artinya negatif 8 per negatif 2 dikali X per X dikali
Y kuadrat per Y. Oke. Kenapa di sini Pak Guru pisah-pisah seperti ini supaya mempermudah kalian untuk belajar, untuk menghitungnya. Oke, kita kelompokkan toh koefisien dengan koefisien, variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Ini dikelompokkan supaya mempermudah membaginya. Oke, negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif, kalian harus ingat itu. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif, sama dengan negatif 8 bagi negatif 2, positif 4, dikali X dibagi X. X bagi X hasilnya adalah 1. Kok bisa 1 Pak Guru? Ya iya, kalau 2 bagi 2, misalkan 2 per 2 hasilnya adalah 1. Karena bilangan berapapun yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Berarti kan ini 4 kali 1. Ya, terus dikali Y kuadrat dibagi Y. Nah, di sini Y kuadrat dibagi Y sama dengan Y. Kok bisa Y? Karena pembagian ini, perhatikan. Ketika Pak Guru jabarkan Y kuadrat itu kan artinya adalah Y dikali Y. Terus per Y sama dengan Y toh. Berarti kan ini dibagi Y. Y bagi Y coret-coret, maka kan masih Y. Atau kita bisa simpulkan bahwa Y kuadrat per Y itu sebenarnya adalah, ini kan pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Pangkatnya kita kurangkan saja. 2 dikurang 1 adalah 1. Bisa ditulis Y saja. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 1 dikali Y. Hasilnya adalah 4Y. Oke, Pak Guru coret saja 4Y. Nah, oke. Ini contoh yang kedua dari pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar contoh ketiga. Perhatikan, ada banyak contoh ini ya, kalian harus perhatikan. Hasil dari 15P kuadrat Q pangkat 3 dibagi negatif 6PQ. Nah, kita tulis bentuk per saja supaya mempermudah. Oke, kita selesaikan. 15P kuadrat kali Q pangkat 3 per negatif 6PQ. Oke, perhatikan ini. Ini artinya ya, kita bisa mengartikannya bahwa 15 per negatif 6. Kita harus kelompokkan koefisien dengan koefisien. Dikali P kuadrat per P. Nah, di sini kan ada variabel P, ini juga ada variabel P. Maka bisa dikelompokkan seperti ini. Dikali Q pangkat 3 per Q. Nah, sehingga hasil selanjutnya yaitu 15 per negatif 6. 15 dibagi negatif 6 itu kan nggak bisa. Bisanya hanya disederhanakan. Maka ini juga harus disederhanakan. Ya, 15 negatif 3. Masing-masing dari bilangan 15 dan negatif 6 ini ya, 15 dan negatif 6 ini masing-masing dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Min 6 dibagi 3 min 2 dikali P kuadrat dibagi P. Pak Guru sudah ingatkan tadi bahwa P kuadrat dibagi P itu hasilnya adalah P. Didapat dari mana? Ini kan pangkatnya 2, sedangkan P ini memiliki arti pangkat 1. Pangkat 1. Sehingga 2 dikurang 1, 1 ya toh? Sehingga masih P. Terus dikali Q
Xi pangkat 3 dibagi Xi pangkat 3 dikurangi pangkatnya 1 ini, maka masih Xi pangkat 2 sama dengan 5 per negatif 2. Boleh ditulis seperti ini, min 5 per 2, karena positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. P Xi kuadrat, maka P Xi kuadrat seperti ini hasilnya, boleh ya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu hasil dari penyederhanaan dari 21 XY kuadrat Z pangkat 3 per 9 X kuadrat YZ. Nah, ini sudah bentuknya sudah bentuk pecahan atau bentuk per ya. Maka ini langsung saja bisa diselesaikan. Oke. 21 X Y kuadrat Z pangkat 3 sama per 9 X kuadrat YZ. Nah, perhatikan, ini kan artinya adalah 21 per 9. Kita kelompokkan toh. Oke. Dikali X per X. Oke. Kemudian dikali Y kuadrat per Y. Kita kelompokkan variabelnya dikali Z pangkat 3 per Z. Oke. Selanjutnya kita selesaikan soal yang di atas ini. 21 dibagi 9. 21 dibagi 9 kan nggak bisa dibagi habis. Kalau nggak bisa dibagi habis, maka disederhanakan ya. 21 per 9 masing-masing bisa dibagi 3, yaitu 21 dibagi 3 7 per 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3, dikali, Pak Guru beri tanda titik saja, kalinya ini Pak Guru ganti titik, X dibagi X bagi X itu kan 1 gitu. Bilangan yang dibagi oleh suatu bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri ya hasilnya adalah 1. Kemudian dikali Y kuadrat dibagi Y kuadrat atau Y pangkat 2 ini Y pangkat 1, maka sisanya adalah Y gitu. Y pangkat 2 Y pangkat 1, maka 2 dikurang 1 masih Y. Oke, selanjutnya yaitu Z pangkat 3 dibagi Z, maka dikali ya, Z pangkat 3 itu hasilnya adalah Z pangkat 2. Z pangkat 3 dibagi Z itu adalah Z pangkat 2. Oke, selanjutnya kita satukan sama dengan 7 per 3 dikali 1 dikali Y dikali Z pangkat 2 itu hasilnya adalah 7 per 3 dikali 1 kan 7 per 3 ya, 7 per 3 dikali Y dikali Z pangkat 2 ya kita ikuti variabelnya saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi hasilnya adalah 7 per 3 YZ kuadrat, atau boleh ditulis seperti ini, 7 YZ kuadrat per 3. Nah, kayak seperti ini boleh, kayak seperti ini boleh. Jadi hasilnya itu ada 2 versi, bisa ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini, terserah ya. Oke, terserah kalian nanti jawabnya. Ini bisa dioperasikan lagi atau tidak? Sudah tidak.